Oh, itu yang namanya Ba'alawi itu bukan cucunya Nabi, itu nasabnya terputus. Ubaidillah bukan anaknya Ahmad bin Isa, sehingga Habaib itu bukan cucunya Nabi. Wah. Tahu-tahu datang Imad bin Sarman meragukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang bukti ilmiah batalnya nasab Ba'alawi. Namun di sini ya teman-teman, yaitu Bapak Hanif Al-Athos itu ya ngeyel sekali bahwasanya nasabnya itu terputus dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak Hanif Al-Athos ini nerocos terus, bahkan marah-marah dan tidak bisa menunjukkan yaitu bantahannya terhadap tesisnya Kiai Imad. Bahkan Bapak Hanif Al-Athos ini membuat suatu buku ya, di mana buku tersebut itu katanya buku itu tertulis bahwasanya nasab Ba'alawi ini bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak ya, di mana Bapak Hanif Al-Athos ini marah-marah dan ngeyel sekali, ingin sekali diakui bahwasanya dirinya itu adalah zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mari kita simak videonya. Oh, itu yang namanya Ba'alawi itu bukan cucunya Nabi, itu nasabnya terputus. Ubaidillah bukan anaknya Ahmad bin Isa, sehingga Habaib itu bukan cucunya Nabi. Wah. Saya bukan ulama, saya santri. Bahkan santri cilik, Huwaidibul Ilim, saudara. Saya ngumpulkan, saya nyari, saudara. Itu saya berhasil menemukan nggak kurang dari 140 kitab dari non Ba'alawi, dari luar Habaib, yang isinya mengakui keabsahan nasab sada Ba'alawi, atau mengakui status mereka sebagai Husaini, keturunan Sayyidina Husain, atau mengakui status mereka sebagai Sadah atau sebagai Ashraf, saudara, keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad. Saya orang bodoh ngumpulkan gak kurang dari 140 referensi, saya dapat gak kurang dari 140 kitab. Ini buku, ya ini tujuan, ini adalah adaan li fadlil kifayah. Buku ini judulnya Keabsahan Nasab Ba'alawi Membongkar Penyimpangan Pembatalnya. Ini tebalnya buku 500 halaman lebih. Kami sama-sama nyusun. Saya udah gak mau bahas panjang lebar lagi. Nanti silakan, sebentar lagi akan diterbitkan. Kalau soal ilmiah udah tuntas, panjang lebar. Kami bahas sampai ke akar-akarnya di dalam buku ini. Insya Allah beberapa hari lagi akan kami launching PDF-nya. Siapapun bisa download, masing-masing bisa cetak, saudara. Dan insya Allah nanti ulama-ulama akan mendapatkan daripada kopian dari buku ini. Jadi kalau soal ilmiah udah selesai. Saya kira kalau soal ilmiah udah selesai. Gak ada ilmiah tuh nyalain ulama sudinya, gak ada, saudara. Kalau ulama-ulama dulu melihat ini terputus, kemudian mereka tetap menyambungkan, maka dosa besar. Kenapa ulama-ulama dulu menyatakan tersambung? Kenapa ulama-ulama dulu sepakat? Tidak ada yang meragukan sedikit pun, karena menurut standar keilmuan mereka, ilmu fikihnya, ilmu sejarahnya, ilmu syariatnya, ilmu nasabnya, tidak ada masalah. Mereka semua menyepakati, menerima. Tahu-tahu datang Imad bin Sarman meragukan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya pernyataan ya, perkataan dari Bapak Hanif Al-Athos ya, yang menggebu-gebu bahkan teriak-teriak marah-marah ingin diakui bahwasanya nasab Ba'alawi ini bersambung kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ya teman-teman, Bapak Hanif Al-Athos ini belum bisa membantah tesisnya Kiai Imad. Tentunya Bapak Hanif Al-Athos ini makin stres ya teman-teman. Bahkan Bapak Rizik Syihab dan Bahar bin Smith, nah mereka ini sudah ketar-ketir ya, karena sebentar lagi akan pensiun yaitu menjadi Habib. Nah, oke teman-teman, jadi ini ada penjelasan ya, ada tanggapan yaitu dari Kiai Imad, dan di situ ada Profesor Dr. Manajem Ali. Nah, oke teman-teman, jadi kita langsung saja mari kita simak yaitu tanggapan dari Kiai Imad. Oke, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka yang saya banggakan Profesor Dr. Manahem Ali dan seluruh sahabat pembicara yang hadir, serta para hadirin di tempat yang mulia ini, Mu'alaf Center At-Tauhid yang saya muliakan. Saya akan berbicara tentang nasab Ba'alawi yang saya telah simpulkan sebagai nasab yang mardudun batilun ghairu sahihin munqati'un. Nasab yang batal, nasab yang tidak sahih, nasab yang munqati'. Berlandaskan apa? Ada yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi adalah nasab yang batil, nasab yang mardud, nasab yang tidak sahih, nasab yang munqati'. Paling tidak, tadi saya telah coret-coret ada 15 poin yang akan saya sampaikan terkait dengan batalnya nasab Ba'alawi pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, nasab Ba'alawi terputus karena Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad berdasar kitab-kitab yang sezaman.
Tidak ada kitab-kitab yang sejaman yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa wafat pada 345 Hijriah. Kitab-kitab nasab yang banyak ditulis ketika itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9 tidak mencatat nama Ubaidillah merupakan anak daripada Ahmad. Ahmad bin Isa tidak terbukti hijrah ke Yaman berdasarkan kitab-kitab abad ke-5 sampai abad ke-9. Di dalam kitab-kitab nasab yang telah ada mulai abad ke-5 juga kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah yang ada dari mulai abad ke-5 sampai abad ke-9 tidaklah menceritakan, tidaklah mereportase adanya hijrahnya Ubaidillah atau ayahnya Ahmad bin Isa ke Yaman. Bagaimana orang yang tidak hijrah ke Yaman kemudian bisa mempunyai keturunan di Yaman? Yang ketiga, nasab Ba'alawi terputus karena Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad berdasar kitab-kitab sejaman. Oh ini enggak? Salah ketik ini. Makam Ahmad bin Isa yang ada di Hadramaut baru ditemukan di abad ke-9. Jadi makam Ahmad bin Isa yang hari ini sangat populer berada di Hadramaut Yaman. Itu di dalam kitab tarikh saya temukan bahwa makam itu ditemukan pada abad ke-9 Hijriah. Artinya ketika wafat 345 Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah itu telah berjalan 550 tahun, makam itu dulunya tidak pernah dikenal orang. Ketika nasab Ba'alawi dikonstruksikan pada abad ke-9 bersamaan dengan itu pula lah makam-makam yang berkait dengan nasab itu kemudian perlu untuk dibangun untuk menjadi kekuatan klaim bahwa klaimnya nasab itu ada nama-nama tertentu sampai tersambungnya nasab mereka dengan Ahmad bin Isa, maka kekosongan nama-nama yang juga di dalamnya ada kekosongan makam-makam ini perlulah dibangun makam-makamnya itu sebagai bukti saksi buat masa-masa yang akan datang. Makam-makam palsu yang hari ini dibangun oleh seseorang yang diurut sebagai leluhur-leluhurnya adalah merupakan kejadian ulang daripada kejadian-kejadian masa lalu dan leluhur dia yang juga sama melakukan hal yang serupa, yaitu membangun makam palsu baru yang sebelumnya tidak ada untuk diyakini oleh orang lain bahwa itu adalah makam leluhurnya. Bagaimana pengurutan nasabnya ini sampai Ahmad bin Isa ada dibuktikan dengan makam yang kemudian dibangun, diberikan tanggal, diberikan titik mangsa sesuai dengan titik mangsa orang-orang yang diklaim ada pada abad itu, padahal orang-orang itu pun tidak ada, sebagaimana makam itu pun dulunya tidak ada. Kemudian batu nisan Muhammad Sohib Mirbat yang ada di Mirbat telah terbukti dibuat pada abad ke-9 atau 10 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui dari pemaparan tulisan saya bahwa dari nama-nama Ba'alawi ke atas bukan hanya Ubaidillah yang tidak ada, tapi Muhammad, Ubaidillah punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Muhammad, Muhammad punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Muhammad, Sohib Mirbat. Ini semuanya adalah orang yang tidak terreportase oleh sejarah apapun, baik di dalam kitab nasab maupun dalam kitab sejarah. Bagaimana orang yang tidak dicatat dalam kitab nasab, kemudian pada abad 9 dibangun namanya, dicantumkan dalam kitab nasab yang hanya ditulis oleh keluarga mereka, dan kemudian dibangun kesejarahannya pada kitab-kitab sejarah yang juga ditulis oleh mereka. Ada kitab-kitab yang hari ini cetakannya ada, ditulis oleh orang lain, tapi apabila diteliti, lihat pentahkiknya, itu pentahkiknya adalah kalangan mereka. Dan saya meyakini setiap kitab sejarah yang ditahkik oleh kalangan Ba'alawi, maka pentahkikannya itu tidak jujur, dan di dalamnya pasti ada interpolasi nama-nama sesuai dengan nama-nama leluhur yang mereka catat. Kenapa? Karena nama leluhur mereka tidak tercatat dalam kitab sejarah, maka mereka merasa perlu untuk mencari manuskrip kuno, kemudian manuskrip kuno ini ditahkik olehnya, kemudian disisipi nama-nama dari keluarga mereka. Dan ini dapat dipertanggungjawabkan, karena saya telah meneliti beberapa pentahkikan dari kalangan mereka tentang kitab-kitab tarikh Hadramaut, tarikh San'an yang mengitarinya. Di dalamnya ada interpolasi, yaitu penyisipan tokoh yang tidak ada dalam manuskrip aslinya, kemudian disisipkan seakan tokoh-tokoh ini adalah merupakan tokoh yang historis.
Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tanggapan dari Kiai Imad Al-Bantani ya. Karena apa teman-teman ya? Memang mereka ini ingin sekali diakui bahwasanya mereka ini adalah keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun kenyataannya ya melalui tesis Kiai Imad penelitiannya itu Ba'alawi ini terputus ya. Jadi tidak bersambung kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itu Kiai Imad ini membersihkan yaitu bahwasanya yang mengklaim yaitu yang mengklaim keturunan Nabi SAW ini harus dibersihkan ya karena mereka hanya mengotori ya bahwasanya cucu Nabi kok seperti ini. Ternyata dicek ternyata benar adanya ya teman-teman. Jadi mereka ini kan menisbahkan ya kepada keturunan Nabi. Namun kalau kita lihat ceramahnya apalagi ya dengan dongeng-dongeng khurafatnya Bahar bin Semit, bukan Bahar bin Semit juga teman-teman dan banyak lagi oknum-oknum Habib yang mereka ini kalau berceramah ini sangat jauh sekali apa yang mereka nisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi masyarakat ini sudah mulai cerdas ya teman-teman ya. Karena mereka ini ya menipu umat, lalu kemudian mengatasnamakan zuriat, syafaat. Kalau nanti ente tidak mencintai kami ya, nanti ente akan kuala dan lain sebagainya. Nah maka dari itu ya umat ini yang masih awam ini takut dengan yaitu kata-kata kualat kepada cucu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semestinya ya keturunan Nabi itu tidak perlu pengakuan ya teman-teman. Enggak kuar-kuar saya cucu Nabi. Lalu kemudian di dalam tubuh kami ada darah yang mengalir, darah suci. Enggak perlu seperti itu cucu Nabi itu. Lalu kemudian mereka ini malah sering menyebarkan yaitu amalan-amalan yang tidak bersumber dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan itu banyak lagi apalagi khurafatnya teman-teman. Nah, teman-teman, jadi di sini saya akan membacakan komentar dari netizen ya tentang tanggapan yaitu Kiai Imad Al-Bantani ini mengenai nasab Ba'alawi ini adalah terputus kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wak Warsito, dukung terus para pembela kebenaran, palsunya nasab Ba'alawi dan bongkar pemalsuan makam yang dilakukan oleh oknum para habaib, maju terus sampai tuntas Kiai Imaduddin. Semoga selalu sehat, tetap semangat dan panjang umur. Ya, memang ya teman-teman ya, kan banyak ini ya yang menyebar yaitu makam-makam palsu yang dibuat oleh siapa itu? Bapak Lutfi ya teman-teman. Allahu Akbar. Ini miris sekali ya, makam palsu saja dibuat-buat ya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya kalau nggak cuan apalagi ya teman-teman. Di situ kan kalau ada makam-makam yang diklaim mereka ini sebagai makam wali, nah itu pasti ada kota amalnya itu, wow, sehari itu bisa jutaan ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi di sini ada DRH Edi Sujarwo ya, kajian yang sangat ilmiah sesuai prosedur filologi, sejarah nasab dan genetika. Seandainya dari pihak Robito Alawiyah melakukan pengkajian juga dengan data, fakta sebagaimana di atas akan sangat menarik untuk kita ikuti sebagai kaum terpelajar. Dan ini akan tercatat dalam perjalanan sejarah di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk semuanya. Lalu kemudian di sini ada kembon-kembon super Kiai Haji Imaduddin. Nah, lalu di sini terima kasih kepada Pak Yai, para ustadz kita yang peduli kepada kami yang awam ini. Semoga kita semua tercerahkan. Salam takzim. Ya, memang teman-teman ya. Jadi bagi orang yang awam ini kan kalau ada yang mengaku bahwasanya zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan kan terus percaya ya teman-teman ya. Nanti kalau nggak percaya nanti dikira kualat gitu ya. Oke, selanjutnya. Sehat selalu para Kiai Nusantara, mantul tesisnya sebuah pencerahan dan menambah pengetahuan. Mantap dan manjur banget. Saya sebagai rakyat Indonesia bangga dengan ulama-ulama pribumi, maju terus Kiai Imaduddin dengan kawan-kawan. Dukung penuh Kiai dan Ustadz Nusantara. Saya dari Kalimantan Selatan mendukung penuh tentang masalah nasab ini agar cepat selesai. Nah, teman-teman ya, jadi ini memang ya klan Ba'alawi ini masih berpegang ya bahwasanya mereka ini adalah zuriat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tentunya ya kalau mereka ini ya sudah tidak bisa membuktikan, pasti mereka akan ditinggalkan oleh jamaahnya termasuk mukibinnya ya teman-teman. Tentunya ini bisa mengurangi pendapatan mereka dan alhasil mereka sudah tidak dipercaya lagi, lalu kemudian ditinggalkan oleh mukibinnya dan jamaahnya. Nah, disitulah yang mereka ini bersikeras ya untuk mengklaim dirinya ini adalah keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya kita harus berhati-hati jangan sampai kita tertipu dengan klaim-klaim palsu mereka. Nah, teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.